Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni. Hadirin wal hadirat, kajian bulanan dari Astra yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, petang hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, kita tadi sudah bersama-sama mendengar dua ayat yang berkait dengan kemakmuran masjid yang dibaca oleh Qori tadi, yaitu di dalam surah At-Taubah pada ayat 17 dan ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Ayat ini diturunkan Allah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, kemudian membangun 3 masjid. Yang pertama adalah masjid di Kampung Kuba, yang kedua masjid yang beliau tinggal di sebelahnya, sehingga dikenal Masjid Nabi atau Masjid Nabawi, dan masjid di Kampung Bani Salamah yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Qiblatain. 3 masjid yang dibangun Rasulullah di awal beliau hijrah ini sangat sederhana. Mendengar berita bahwa Rasulullah Muhammad SAW membangun 3 masjid yang sederhana sekali, ya, replikanya bisa kita lihat di Museum Madinah. Orang-orang musyrik yang mengambil alih, yang menguasai Masjidil Haram, dia merasa
lebih pantas dari Nabi Muhammad dalam memakmurkan masjid, karena Masjidil Haram waktu itu sudah dibangun dengan bagus menggunakan batu-batu andesit merah, ya, yang sebagiannya masih bisa kita saksikan kalau kita ke Masjidil Haram itu yang bagian depan kemudian. Maka orang-orang musyrik merasa dia lebih pantas dari Muhammad dalam urusan memakmurkan masjid. Maka Allah kemudian menyatakan dengan menurunkan ayat ini, makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu merasa telah memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena sesungguhnya apa? Di dalam paradigma, di dalam mindset, pola pikir orang musyrik itu ngurusi masjid itu ngurusi bangunan. Sehingga kalau bangunannya sudah bagus, lah itulah sudah makmur. Ya. Semua orang musyrik itu berpikirnya sama. Jadi kalau membangun tempat ibadah itu bangunannya yang diprioritaskan, yang dipikir, ya. Semua. Contohnya aja misalnya Syailendra datang ke Tanah Jawa membangun Candi Borobudur itu 92 tahun ya, dengan arsitek Gunadarma, dibangun sangat megah, sangat indah, menjadi karya monumental dan heritage dunia ya. Sampai hari ini masih dikagumi bangunannya itu karena keindahan dan kemegahannya. Demikian juga Sanjaya datang membangun Candi Siwa atau Candi Prambanan atau Candi Sewu yang megah itu. 52 tahun dibangun itu bangunan itu. Dengan arsitek yang sama, yaitu Gunadarma. Ya. Jadi beribadah itu dengan membangun bangunan, mempercantik bangunan, memperindah bangunan. Dan sekarang umat Islam kena penyakit yang sama. Dianggap masjidnya makmur kalau bangunannya bagus, sehingga para pengurus masjid itu berlomba-lomba membangun masjid yang bagus, yang megah, yang indah. Ya. Sekarang ini di mana-mana banyak masjid-masjid yang besar, yang megah, yang indah. Dan dianggap memakmurkan masjid itu begitu, mengurus bangunan itu. Ya, nah itu paradigma kemusyrikan. Sedangkan Allah menjelaskan secara kontradiktif sine qua non di dalam ayat berikutnya. Dan ini menarik karena dimulai dengan sebuah kalimat innama. Innama itu kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu menyebutkan sifatul lazimah, sifat yang lazim. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, sudah menjadi sifat yang lazim, yang melekat pada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi di ayat 18 ini Allah mengawali dengan pengertian normatif. Secara normatif, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah itu adalah penanda khas, ciri dari orang yang beriman kepada Allah
dan hari akhir. Jadi tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir kalau tidak dibuktikan dengan memakmurkan masjid-masjid Allah. Tetapi paradigmanya berbeda. Kalau orang musyrik memakmurkan masjid Allah itu mengutamakan bangunan, keindahan bangunan, kemegahan bangunan. Gitu. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memakmurkan masjid itu dengan 3 hal. Yang pertama, aqimis shalah, mereka menegakkan sholat. Ya, bukan sekedar mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Digunakan kata aqama, ya, menegakkan. Artinya sholatnya itu tegak sesuai tuntunan, di mana Rasulullah menegaskan khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah masing-masing kecuali sholat yang telah diwajibkan. Artinya bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau sholat wajib mereka di masjid, bukan di rumah. Ya, ini menegakkan sholat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai sholat berjamaah itu beda dengan sholat munfarid, dengan sholat fardiyah, sholat sendiri-sendiri. Dalam sholat berjamaah itu Allah akan melihat imam. Kalau imamnya khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya itu dicatat khusyuk sholatnya. Ya, jadi kalau kita itu makmum dalam satu jemaah, imamnya khusyuk, kita ini oleh Allah dicatat sholat kita ini khusyuk, sama dengan imamnya. Kalau imamnya tidak khusyuk, maka Allah akan melihat ada nggak salah satu dari makmumnya yang khusyuk. Kalau satu saja makmum ada yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya juga dicatat khusyuk sholatnya. Maka semakin banyak jamaah di satu masjid, kemungkinan ada yang khusyuk semakin besar. Dan sekiranya makmum dan imam tidak satu pun ada yang khusyuk, pahala sholat mereka dilipatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Nah, ini nih keuntungannya dalam sholat berjamaah itu. Belum lagi tiap-tiap waktu itu punya keutamaan dalam sholat berjamaah. Misalnya Nabi SAW menegaskan man sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kullu. Ini hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang sholat subuhnya dikerjakan dengan berjamaah di masjid, faka'annama sholatul laila kullu. Seakan-akan orang itu telah sholat semalam penuh. Jadi pahalanya itu setara dengan orang yang mengerjakan sholat semalam penuh. Kalau sholat fardiyah, sholat sendiri, ya berapa menit? Ya, itu pahalanya dilipatkan 10 kali lipat, semuanya 2 menit, ya 20 menit saja. Tapi kalau kita sholat subuh kita bersama di masjid, pertama kalau ada yang khusyuk di antara jamaah itu, kita dicatat khusyuk sholatnya, dan nilai sholat kita itu setara dengan sholat semalam penuh. Man sholat al-isya fi jama'atin faka'annama nifsu laila kullu. Kalau sholat isya itu setara dengan separuh malam. Sholat maghrib sama dengan separuh malam. Sholat zuhur itu
lebih baik dari mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Jadi kalau kita ini sholat zuhurnya berjamaah di masjid itu, pahalanya setara dengan orang yang mengerjakan sholat 1000 rakaat di malam hari. Kalau sholat asyar adalah sholat penjaminan. Allah akan memberikan jaminan kepada mereka yang istiqomah, mudawamah, terus bisa selalu sholat asar, dijamin oleh Allah orang tersebut pasti dimasukkan ke dalam surga, dijamin kehidupannya. Ya. Jadi itu sholat di mana Allah akan memberikan jaminan. Nah, maka kalau kita mengelola masjid, ukuran makmurnya itu bukan besar, bagus, indah, tapi seberapa banyak orang yang berjamaah di dalamnya. Jadi kalau toh kita ini belum punya bangunan, tidak ada masalah. Rasulullah itu masjidnya sederhana sekali, hanya tanah yang dipagari dengan batu yang direkatkan dengan tanah liat tanpa atap, ada pintu tanpa daun pintu, makanya nggak pernah ditutup 24 jam. Tapi di situ digunakan untuk sholat berjamaah. Aqimis sholah. Ukurannya seberapa banyak orang yang berjamaah. Oleh karena itu, yang mesti dipikirkan oleh DKM, pengurus masjid, itu bagaimana mendatangkan orang ketika waktu sholat tiba. Bukan fokus pada bagaimana mempercantik, memperindah bangunan. Jadi lebih banyak difikirkan bagaimana kehadiran orang-orang itu untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, menegakkan sholat itu. Itu ukuran kemakmuran yang pertama. Ya. Kalau ngurusin masjid, kok hanya mikir bangunannya saja, nah itu paradigmanya musyrik. Itu DKM musyrik. Jadi pola pikirnya itu pola pikir musyrik. Makanya para wali yang mengikuti jejak Nabi itu tidak satu pun yang meninggalkan masjid yang bagus. Di Indonesia ini tidak ada masjid peninggalan wali yang masih ada. Nggak ada. Coba, wali siapa yang masih ada masjidnya? Lokasinya masih, tapi bangunannya sudah berganti. Ya. Karena memang membangun masjidnya sederhana. Sedangkan candi-candi yang ada jauh sebelum Islam malah masih utuh. Itu Candi Borobudur masih, Candi Prambanan, Candi Pelaosan, ya candi-candi itu masih banyak sekali kita dapati. Tapi masjidnya para wali tidak ada satu pun tidak ada yang masih utuh. Semuanya sudah bangunan baru. Karena apa? Memang para wali itu tidak mengutamakan bangunan, tapi mengurusi umat, bagaimana umat ini bisa menegakkan sholat. Nah, yang kedua, wa'atu zakah. Apa yang dimaksudkan? Mereka yang sudah berjamaah ke masjid, menjadi bagian dari jamaah itu, harus diberdayakan secara ekonomi, ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga mereka ini bisa menjadi pembayar zakat, menjadi muzaki. Jadi program masjid yang kedua setelah gerakan sholat berjamaah adalah gerakan ekonomi, membangun kesejahteraan jamaah itu. Sehingga kondisi ekonominya berubah dari mustahik, pembayar, menjadi penerima zakat, dirubah menjadi pembayar zakat. Sehingga uang yang ada di masjid itu digunakan untuk memberdayakan masyarakatnya. Ya, maka salah satu dari fungsi masjid adalah baitul mal.
menjadi rumah pengelolaan harta, di mana masyarakat itu harus dirubah kondisi ekonominya dari sekedar semula berjamaah sholat, kemudian diberdayakan sehingga dia bisa berubah menjadi muzaki, menjadi pembayar zakat. Dulu tahun 2003 di Masjid Jogokarian itu yang bayar zakat hanya 19 orang itu. Zakat malnya cuma 5 juta itu. Ya, tapi setelah kita melakukan program-program pemberdayaan ekonomi tahun 2020 itu sudah mencapai 659 muzaki. Zakat malnya mencapai 3,2 miliar. Ya, gitu. Ya. Banyak yang semula mustahik. Bagaimana dipikirkan mereka berubah kondisinya menjadi muzaki. Ya. Makanya uang yang terhimpun di masjid itu difokuskan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Bukan digunakan sekedar merawat bangunan masjid. Nah, itu manajemen masjid yang diajarkan Nabi. Maka Nabi ketika membangun masjid, ya, setelah beliau hijrah sampai di Kuba, beliau kemudian melepaskan ontanya. Dan Nabi mengatakan, di mana ontaku nanti berhenti, aku akan beli tanah di situ. Ternyata ontanya itu berhenti di tanah seorang anak yatim yang bernama Sahal. Tanah itu kemudian dibeli Rasulullah SAW yang sepertiga dibangun sebagai masjid yang kita kenal sebagai Masjid Nabi sekarang. Kemudian beliau membangun rumah yang menempel di masjid itu dan membangun pasar. Jadi Rasulullah itu satu paket membangun masjid itu, yaitu rumah, masjid dan pasar dalam satu waktu dan satu tempat. Ya. Makanya menjadi tata ruang dalam kehidupan kaum muslimin itu. Kalau di istana di kasultanan sejak zaman kasultanan di Turki sampai dengan di Yogyakarta, Solo, ya, semuanya itu tata ruangnya mengikuti tata ruang Rasulullah itu. Maka disebut catur gatra tunggal, masjid, rumah pemimpin, ya, kalau di Jogja keraton, di depannya tempat pertemuan antara rakyat dan pemimpinnya, tanah yang luas namanya alun-alun, dan kemudian pasar, itu dalam satu waktu dibangun bersama. Jadi tata ruang kota orang Islam itu, masjid sebagai titik 0 kilometer, di situ ada tempat tinggal pemimpin, keraton, istana. Di situ ada tempat yang luas untuk gerakan-gerakan kebersamaan, termasuk kalau sholat Id bukan di masjid tetapi disebut musola namanya. Ya. Yaitu alun-alun di tanah lapang yang luas itu yang berada di depan masjid dan di depan keraton posisinya, ya. Nah, kemudian pasar, itu satu paket. Jadi Rasulullah itu membangun masjid, pasar, rumah, dan lahan. Itu tata ruang yang menjadi awal peradaban Islam di Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Ya, maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke kota-kota yang dulu dibangun oleh para penyebar agama Islam, tata ruangnya sama semua.
Pasti ada masjid, alun-alun, kantor pemerintahan, dan pasar. Itu satu tempat. Itu tata ruang Islam. Sehingga seharusnya masjid itu punya fungsi sebagai baitul muamalah, di mana di sekitar masjid itu menjadi pusat transaksi. Maka pada saat itu mulailah timbul kecemburuan dari orang-orang Yahudi. Yang semula orang-orang Yahudi yang hijrah, ya, mereka membangun pasar, dan kaum muslimin, orang-orang Yathrib, ya, baik yang muslim maupun non-muslim, kalau belanja ke pasar Yahudi. Tapi setelah Nabi membangun masjid yang ada pasarnya, kemudian sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah itu para pedagang, jualannya ya di depan pasar itu, di depan masjid pasarnya itu. Sehingga ekonominya berputar di sekitaran masjid. Maka ekonomi kaum muslimin jadi kuat. Pasar Yahudi kalah. Sehingga orang Yahudi kemudian berusaha untuk memerangi Rasulullah. Karena apa? Ya antara lain pasarnya direbut itu. Saya kira dunia sampai hari ini bergolak kan rebutan pasar. Jadi kita bisa melihat, cuman kaum muslimin telah menjadi bodoh dan menjadi musyrik cara pikirnya. Masjidnya tidak ada pasarnya. Jadi masjid itu bahkan ada yang berpikir, loh kok jualan di sekitar masjid? Tidak boleh. Itu otak musyrik yang dikembangkan oleh Yahudi supaya umat Islam itu tertinggal ekonominya. Ya. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, Madinah setelah Nabi, begitu melangkah keluar dari halaman masjid, semuanya sudah pasar di situ. Mall, mau beli apa saja ada. Masjid itu harus menyatu dengan pasar, tidak boleh dipisah. Ya, maka Rasulullah SAW pernah menyatakan, ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Negara, bilad itu bisa diartikan negara, bisa diartikan tempat atau wilayah, ya. Wilayah atau negara atau tempat yang dicintai Allah adalah masjidnya. Wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Sedangkan tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasarnya. Ya, maksudnya tidak boleh pasar itu lepas dari masjid. Pasar itu harus berada dalam daulat masjid. Karena apa? Nilai-nilai kehidupan masyarakat itu tidak boleh dikendalikan oleh pasar. Ya. Tapi nilai-nilai kemasjidan itulah yang harus menjadi dasar perilaku masyarakat. Yaitu apa? Masjid itu dari kata sajada yasjudu, sujud masjidan. Ya. Artinya tunduk patuh. Jadi dasar kehidupan orang muslim itu kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupannya. Ya. Sedangkan kalau di pasar itu nilai dasarnya adalah madiyah, kebendaan, materialisme. Maka di pasar siapa yang dimuliakan? Ya pemilik modal. Yang menentukan semuanya adalah modal, penguasa materi perbanyak. Ya, dalam abad pertengahan Eropa, modal itu direpresentasikan dengan kepemilikan sapi. Ya. Kalau sapinya banyak berarti dia orang kaya. Ya, jadi sebelum revolusi industri gelombang pertama dulu masa agraris, sapi itu menjadi simbol kekayaan. Maka ketika Raffles mengambil alih kekuasaan di Indonesia dulu, selama 4 tahun menjadi gubernur jenderal ya di Indonesia ini, pengaruh Inggris ini besar sehingga orang Jawa pun juga menjadikan sapi sebagai ukuran kekayaan. Maka sapi itu disebut Rojo Koyo, ya, rajanya kekayaan gitu. Ya. Nah, kalau orang Eropa menghitung sapi itu satuannya kepala.
Kalau kita ekor ya, mungkin bangsa pengekor kita ini. Anda punya berapa kepala sapi, kalau kita Anda punya berapa ekor sapi. Kepala sapi dalam bahasa Latin disebut koput, diserap dalam bahasa Inggris capit, maka modal disebut capital. Jadi oleh karena itu peradaban pasar adalah kapitalisme, bahwa kapital menentukan semuanya. Jadi manusia itu hanya disebut faktor produksi saja. Ya. Sehingga dalam negara kapitalis, pemilik modal mutlak. Manusia yang bekerja itu disebut buruh dalam bahasa. Buruh itu bahasa Jawa, melebuni raweruh. Jadi berapa uang masuk itu yang tahu hanya pemilik modal. Karyawan nggak ngerti untungnya, ruginya gitu ya. Nah yang penting karyawan itu bisa bertahan hidup untuk menggerakkan mesin. Sehingga upahnya minimum, tidak ada maksimum ya. Jadi makanya UMP, UMR gitu. Itu negeri yang menggunakan ukuran majikan dan buruh itu negeri kapitalis. Ya. Negeri yang sangat buruk menurut pandangan Islam. Ya. Semuanya ditentukan oleh para kapitalis. Nah, maka cenderung kapitalis ini mengakumulasi kekayaan mereka, berhimpun dalam company-company. Tahun 1602 dulu Ratu Belanda menyatukan para pemilik modal di Belanda untuk mencari tanah-tanah baru. Maka didirikanlah VOC, ya, Vereniging Oost Company. Nah, mereka mencari tanah baru karena gerakan orang Eropa mencari tanah baru di luar Eropa ini dipelopori oleh bangsa Spanyol. Ya, tanah baru dalam bahasa Spanyol itu disebut kolonia. Maka paham berikutnya dari peradaban pasar adalah kolonialisme. Jadi para kapitalis pemilik modal mencari tanah-tanah baru yang kemudian dijadikan koloni. Bahasa kita disebut jajahan. Misalnya John Peterson Kun dengan VOC-nya mengambil alih Bandara Jayakarta, dan kemudian dengan hak oktroi dari Ratu Belanda didirikanlah negara disebut Nederlands Hindia Belanda pada tanggal 30 Mei 1619. Sehingga dihitung dari itu disebut Indonesia menjadi jajahan Belanda. Sejak kapan? Sejak 1619 per tanggal 30 Mei itulah pertama kali Indonesia disebut koloni Belanda dengan berdirinya Nederlands Hindia Belanda. Baru kita bisa melepaskan diri dari koloni Belanda itu ketika tanggal 8 Maret 1942 Dainihong, yaitu bala tentara Jepang, Kaigunnya Angkatan Lautnya mendarat di Kalijati, Subang. Maka pemerintah Nederland ini bubar, kita berada dalam kuasa tentara pendudukan Jepang atau Dainihong sampai proklamasi 1945. Ya. Tapi sering di buku sejarah disebut kita ini 350 tahun. Ya, padahal ya nggak sampai, ya dari 1619 sampai 1942 itu. Kita dijajah Belanda itu. Itu disebut koloni. Kita ini menjadi koloninya Belanda. Belanda juga punya koloni di Vanuatu, di Kaledonia Baru, kemudian di Suriname, ya, di Sri Lanka. Itu semuanya koloni-koloni Belanda. Itu peradaban pasar. Di mana pasar ya menguasai masyarakat. Maka pasti pemilik modal memeras semua. Alamnya diperas, ya.
semua kekayaan alam akan diangkut sebesar-besarnya untuk kekayaan pemilik modal. Manusianya diperas dengan upah yang sangat minim, bahkan dulu dengan kerja rodi, kerja tanpa dibayar ya. Komoditas yang ditanam diwajibkan di masa Dendels itu disebut tanam paksa. Karena komoditas yang laku di dunia pada waktu itu, maka petani-petani di Hindia Belanda harus menanam komoditas yang diwajibkan. Gitu. Nah itu peradaban pasar sangat merusak. Berbeda dengan peradaban masjid, di mana masjid menyelamatkan. Jadi ketika kaum muslimin sudah tumbuh ekonominya, memiliki al-quwah al-iqtisadiyah, maka Rasulullah mulai mengirim para sahabat untuk membebaskan negeri-negeri yang dijadikan koloninya Romawi dan Persia. Nabi mengirim sahabat Amr bin As membawa 4.000 pasukan untuk mengambil alih Mesir yang waktu itu dijajah oleh Romawi. Ya, sehingga Mesir dibebaskan dari penjajahan Romawi. Kemudian Sayyidina Umar berhasil menaklukkan Persia, ya, dan seterusnya. Itu dimulai ketika pasarnya tunduk pada masjid. Ketika masjid memiliki kekuatan ekonomi, ya, di mana seluruh umat itu diberdayakan. Nah, oleh karena itu, kalau kita masih mengikuti pola pikir musyrik, tidak mungkin Islam akan hadir memberi pembebasan pada dunia ini dari cengkraman pasar. Sehingga sampai hari ini kita sudah berada dalam daulat pasar yang menjadi seburuk-buruk peradaban itu. Ya, sehingga kita ini sekarang memilih pemimpin pun mengikuti selera pasar, bukan siapa yang paling taat, paling takwa, tapi siapa yang punya modal yang diikuti. Maka pemilu kita ini kan berjuang sekarang ini. Beras, baju, dan uang yang dipilih. Ya, ini. NPWP, nomor piro, wani piro. Kan gitu. Jadi ini bukti bahwa kita berada dalam peradaban sangat buruk, yaitu peradaban pasar. Rakyat itu makin kehilangan haknya. Pekerja sekarang ini outsourcing. Karena pemilik modal tidak mau menanggung beban sosial. Ya, gitu. Ini cara-cara berpikir peradaban pasar. Jadi bagaimana sebesar mungkin pemilik modal itu meningkatkan kelipat gandaan modalnya dengan memeras, ya, dengan memeras manusia. Manusia hanya menjadi alat produksi, ya, sekedar hidup layak, diberi upah minimum, gitu. Ya. Alam tidak dilindungi, dirusak. Habis-habisan tuh tambang tanpa reklamasi di mana-mana. Saya baru pulang kemarin dari Bangka Belitung itu udah, masya Allah itu ya, kekayaan tambangnya yang luar biasa. Tidak hanya dari nikel, tapi dari uraniumnya, tanah jarangnya. APBD-nya itu Provinsi Babel hanya 1,2 triliun, padahal nikel yang dikorupsi kemarin itu di Bangka Belitung 300 triliun. Jadi yang dikorupsi itu 100 tahun untuk APBD lebih itu. Apa 300 tahun, bayangkan. Ya, itu korupsi nikel. Ya. Baik, ya. Baik, ya. Nah, jadi korupsi nikel di Bangka Belitung itu baru nikel itu, belum tanah jarangnya yang lebih mahal. Ya.
Masya Allah itu potensinya luar biasa. Tapi yang sekarang tersisa lumbung-lumbung itu Masya Allah ya. Luar biasa. Sekarang kapal-kapal penyedot nikel itu di pantai-pantai itu banyak sekali tuh, ya. Jadi sudah bergerak sampai ke pantai-pantainya. Saya kemarin sempat memberi tablik kabar di Perpak, Persatuan Putra-Putri Tempatan, jadi membentuk masyarakat yang ingin mengamankan ya masyarakat setempat dari kekayaan alam yang dirusak oleh para investor. Nah, oleh karena itu, kalau masjid hanya dipandang sebagai tempat sholat saja, kemudian pengurusannya mengurusi bangunannya saja, nah maka sesungguhnya itu bukan masjid yang diurus, itu namanya candi Islam. Ya, kalau ngurusin masjid, yang ngurusin umatnya, hingga lahir sebuah peradaban yang mensejahterakan. Maka kemudian walam yahsya illallah, akan lahirlah kemerdekaan yang sesungguhnya. Semua orang tidak ada yang takut. Yang ditakuti hanya Allah saja. Jadi kalau kita ingin jadi bangsa merdeka, ya kita harus kembali bagaimana menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban. Tidak sekedar menjadi tempat sholat semata. Kalau hanya menjadi tempat sholat semata namanya musola, bukan masjid gitu ya. Nah, saya kira demikian. Ya, kalau ya, ya itu tadi yang pertama kimisola, yang kedua wa'atu zakah, yang ketiga walam yakhsha illallah. Masjid itu harus membebaskan, ya, membebaskan dari segala macam ketakutan. Contoh realnya gampang. Kalau ada masjid, rakyat tidak takut lapar karena masjid akan memikirkan bagaimana mereka bisa dicukupi. Ya, saya sedih, tapi ya senang. Pidato Presiden di G20 mengatakan dia memimpin rakyat yang 25% dalam kelaparan dan kemiskinan. Kalau presiden sebelumnya, wah Indonesia itu maju sehingga bangun ibu kota baru begini. Presidennya sekarang belak-belakan, rakyatnya 25% miskin tidak bisa makan. Sehingga minta tolong dibantu makan gratis. Ya, kalau bisa masjid itu ya itu orang tidak takut, ada masjid pasti beres lah gitu ya. Yang kedua, tidak mungkin khawatir anaknya nggak bisa sekolah, karena masjid akan memikirkan bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan sekolahnya. Tidak khawatir tidak punya tempat tinggal, karena masjid pasti akan memikirkan bagaimana seluruh jamaahnya bisa memiliki rumah yang layak huni. Ya. Nah itu semuanya coba kita lakukan dari masjid, nah kan bisa gitu artinya. Oleh karena itu, ya kita kemudian dikenal ya. Makanya sering saya sampaikan, kalau ngurusin masjid tidak boleh kreatif, nggak boleh niru saja Nabi. Kalau kreatif nggak akan maju masjid itu. Contohnya Rasulullah itu membuka masjid 24 jam. Nah sekarang kreatif kok sore ditutup. Ya, Rasulullah itu malam hari lampu masjid itu nyala terang benderang sehingga masjid itu menjadi mercusuar peradaban. Ya, sampai hari ini coba lihat Makkah, Madinah, Kuba, semuanya yang dibangun Rasulullah, masjid itu malam hari terang, terbuka. Lah sekarang ini pengurusnya kreatif, habis Isya masjid sudah dikunci, lampu dihentikan, maka mesti nggak makmur karena kreatif, jadi nggak boleh kreatif gitu loh. Uang masjid itu untuk tadi memberdayakan ekonomi rakyat supaya bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki. Kreatif sekarang, dititipkan di bank. Hanya jadi saldo. Nah itu cara-cara kreatif yang merusak itu. Ya, gitu ya. Kembali saja meniru Rasulullah itu contoh terbaik dalam mengelola masjid. Makanya Masjid Jogokarian itu dikenal dengan saldo nol. Jadi bagaimana
Kalau bisa secepat mungkin uang itu dihabiskan untuk kesejahteraan rakyat. Maka tagline kita ya, masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Jadi, nah, itu. Jadi jangan sampai masjidnya bagus, rakyatnya miskin. Nah, akhirnya ya seperti negeri kita hari ini, ya 10 tahun kemarin kita maju kaya raya sampai bangun ibu kota baru. Tapi begitu ganti presiden kita miskin 25% rakyatnya lapar tidak bisa makan. Ya, nah, cuma 10 tahun aja. Ini mengerikan sekali pidatonya Pak Prabowo kemarin. Meminta tolong pada dunia, rakyat Indonesia itu 25%-nya miskin dan kelaparan. Saya memimpin sebuah bangsa yang selalu lapar tiap hari dan masih miskin. Itu pidato di G20, padahal pidato Jokowi di G20, Indonesia dalam kemajuan, membangun ini itu ya. Ternyata nggak sampai 10 tahun udah habis semuanya yang dibangun itu. Nah, oleh karena itu 3 tadi program masjid supaya makmur masjidnya, makmur masyarakatnya. Saya kira demikian. Kita sudah masuk di maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika masjid belum punya uang, dulu saya mulai masjid buka 24 jam, saya buat jadwal ronda masjid. Jadi satu hari itu 10 sampai 15 jamaah, terutama bapak-bapak muda dan remaja, kita jadwal tiap malam bergantian ronda untuk melayani jamaah yang transit, yang singgah, ya gitu. Nah, karena apa? Kalau masjid itu habis isya sudah ditutup, berarti masjid itu hanya membuka diri bagi warga setempat. Umumnya warga setempat itu kalau ke masjid berangkat tergesa-gesa, adzan baru berangkat. Biasanya pakai sarung, dan sarung itu belum ada sakunya, sehingga kalau ke masjid tidak bawa uang biasanya. Makanya kotak infaknya sepi kan gitu ya. Tapi ketika masjid itu terbuka untuk istilahnya ramah musafir, orang dalam perjalanan kan bawa sangu ya, makanya kotak infaknya terisi. Ya, itu ya. Itu. Ya. Kemudian waktu itu untuk menjaga kebersihan kita hanya bisa membayar 1 merbut. Itu pun hanya dibayar 425.000. Maka kemudian kita ambil inisiatif, 1 pengurus ngambil 1 tanggung jawab kamar mandi. Jadi dulu kamar mandi itu nomor 1 ada nama saya. Artinya saya yang membersihkan kamar mandi itu. Ya, kamar mandi nomor 2 Ismail, kamar nomor 3. Jadi dulu hanya 6 kamar mandi, semuanya ada penanggung jawabnya. Sebelum kita punya uang. Imam kita sudah waktu itu mengambil dari Iskarima, Ustadz Solehuddin sama Ustadz Baihaqi, ya, yang hafal Quran, yang suaranya bagus. Masjid belum punya uang untuk menggaji. Maka saya nunjuk seorang pengurus yang punya, ya yang kaya, saya bilang Anda jadi imam ya. Wah Pak Ustadz ngawur, saya ini bacaan Qurannya jelek. Gak apa-apa, karena pahala imam itu bagus. Tapi tidak harus dilakoni sendiri, saya carikan badalnya. Statusnya Anda imamnya, badalnya yang hafal Quran. Ya. Cukup 2,5 juta aja sebulan. Oh ya kalau begitu oke. Jadi itu dulu cara kita di dalam mengelola. Alhamdulillah ketika kita buka 24 jam, infaknya itu meningkat. Jadi dulu tahun 2003 itu infaknya setahun itu hanya 43.200.000. Ya, sekarang sudah miliaran lah infaknya. Ya. Karena apa? Karena terbuka tadi.
Jadi sekarang ini malam itu, apalagi hari Jumat, Sabtu, Ahad tuh bis-bis sudah pada datang, kamar mandi kita banyak, mereka sekedar numpang mandi, numpang istirahat, numpang sholat. Tapi dari situlah justru barokahnya, ya, infaknya, zakatnya, semuanya meningkat. Ya. Kemudian warga kita gerakkan untuk memanfaatkan kehadiran para musafir itu berjualan, ya, sehingga kita sekarang membina 106 UMKM yang mereka jualan di sekitar masjid itu. Ya. Satu contoh aja, dulu ada pedagang bakso namanya Pak Raji itu, dia keliling kampung itu dari jam 9 atau 10 pagi sampai tengah malam paling 30-50 mangkok itu. Sekarang setelah jualan di depan masjid itu menetap di situ bisa 250 mangkok itu dari jam 10 pagi sampai Isya rata-rata ya sudah habis itu. Ya. Jadi sudah menjadi muzaki sekarang ini, tiap Jumat sudah bayar zakat itu. Jadi ya. Nah, jadi banyak ya. Ada yang jualan soto, ada jualan bubur ayam, ada jualan gudeg, ada. Jadi masjid itu menjadi baitul muamalah ya. Jadi memang yang paling penting sekarang ini merubah paradigma dulu, karena Belanda itu memang melalui Rat Agama pada tahun 1903 membatasi fungsi masjid. Akhirnya kiai-kiai Belanda itu mengatakan masjid tidak boleh jual beli. Ya. Makanya yang muncul apa? Masjid itu disatukan dengan kuburan. Sehingga yang ke masjid biar yang saya mau mati saja. Gitu ya. Padahal seharusnya kalau Nabi itu masjid itu menyatu dengan pasar gitu ya. Itu masjidnya Nabi, dari zaman Nabi membangun itu sudah bangun masjid sekaligus pasar. Maka sampai hari ini kalau kita ke Madinah begitu melangkah keluar masjid ya mall gitu. Dan itu miliknya masjid gitu. Jadi Masjid Nabawi itu bagus, makanya tanpa kotak infak. Karena apa? Dibiayai dari menyewakan mall, hotel ya. Jadi masjid itu dengan badan wakafnya mengelola hotel, mengelola pasar, mall itu ya miliknya masjid. Makanya tidak ada kotak infaknya. Kalau kita ini mesinnya jelek aja, kotak infaknya banyak gitu ya. Karena nggak punya pasar kita ini ya. Jadi memang idealnya masjid itu seperti Rasulullah contohkan, ia melekat pasar itu dengan masjid. Tidak dipisah, karena itu fungsi baitul muamalah itu. Ya. Ada lagi? Kalau ya sama saja, di kampung itu kan potensi ekonominya juga banyak ya. Ya, sekarang ini pasar itu kan tidak tergantung lokasi geografis ya, apalagi dengan pasar digital sekarang ini ya. Jadi bagaimana jamaah itu didata, punya dagangan apa. Ya, nah masjid ini bisa memfasilitasi marketing digitalnya kan. Ya. Sehingga bisa dipasarkan dagangan warga itu melalui masjid. Ya. Nah, kemarin saya dari Bangka Belitung bawa, wah di sana terasinya enak, saya bilang. Coba saya minta sampel, mungkin nanti bisa dijual, ya, gitu. Karena banyak sekali potensi di daerah-daerah itu yang belum dikenal secara luas karena marketing kita ini lemah. Karena apa? Karena kita tidak dilatih ke pasar. Kalau Nabi dan para sahabat itu kan orang-orang pasar, ya. Maka Nabi itu sering memanggil para sahabatnya, ya ayuhat tujar, wahai para pedagang. Ya. Islam masuk ke Indonesia pun dibawa oleh para tujar, para pedagang. Nah, kita itu
menjadi berat ketika kemudian agama diambil alih di masa penjajahan itu oleh penjajah dengan erat agama, sehingga agama itu dijauhkan dari pasar, kemudian tokoh agama itu menjauh dari segala jenis bisnis, ya, politik, sehingga seakan-akan pasar politik pun umat ini dijauhkan. Ya. Jangan bicara politik itu kotor, masjid itu suci. Ya, akibatnya yang kotor-kotor yang menjadi tokoh politik, ya, nggak ada yang bersih gitu ya. Ya politisi kita itu mana yang bersih? Ya, karena memang doktrinnya politik itu kotor. Nah, orang-orang yang bersih di masjid aja. Ya, akhirnya orang-orang masjid menjadi bodoh politik, ya, gitu. Jadi itulah perusakan-perusakan karena ketidakpaham fungsional. Jadi pasar itu sekali lagi sekarang ini tidak hanya dalam bentuk fisik. Sejak zaman Nabi dulu sebenarnya sudah, ya. Misalnya di masa Nabi itu dulu ya jual beli dengan akad salam itu sudah terjadi. Artinya orang itu banyak yang jualan tanpa membawa barang, tetapi menawarkan, ya, produk yang masih dalam bentuk konsep gambaran, ya. Jadi sebetulnya tidak berbeda kalau sekarang inilah dengan dunia digital itu. Jadi maka yang penting jiwa sebagai penguasa pasar itu harus dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi ya, makanya hubungan yang paling baik antara Allah sebagai Tuhan dengan hambanya itu jual beli. Contohnya dalam surat Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu harta-harta dan jiwa mereka, dan Allah akan membayarnya dengan surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan kamu pada suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Perniagaan, jadi niaga, jual beli. Bahkan sumpah setia itu disebut jual beli, namanya baiat. Baik itu jual beli, ya. Maka orang yang menyatakan sumpah setia itu orang berbaiat, orang yang telah menjual dirinya kepada yang dibaiati. Jadi baik, ya, itu. Jadi Islam adalah peradaban pasar, artinya peradaban yang dimana pasar itu harus tunduk kepada nilai-nilai kemasjidan, bukan masjid yang tunduk kepada pasar. Jadi ini yang harus kita kembalikan. Insya Allah mulai dari situlah nanti umat Islam ini akan menjadi umat yang kuat. Tapi ketika umat ini dijauhkan dari pasar, maka umat ini akan jadi umat yang lemah, jadi hanya jadi komoditas saja, ya, jadi dagangan, bukan pedagang tapi menjadi dagangan. Jadi kalau bisa kita ini menjadi pedagang. Jadi pedagang itu sunnah. Jadi meskipun kita sudah bekerja jadi pegawai, punya penghasilan, tapi kalau kita belum berdagang itu rugi. Kenapa? Kita belum mengikuti sunnah Nabi. Ya, jadi sebaiknya kita mau punya bisnis, punya usaha dagang itu sunnah. Ya, itu sunnah. Nabi dan para sahabatnya semuanya pedagang. Jadi kalau ingin ikuti sunnah, sekalipun kita sudah punya pekerjaan, ya, punya penghasilan, tapi kita nyambi dagang apapun. Untuk apa? Mengambil barokah kesunahan Rasulullah SAW itu. Ya. Nah, umat Islam akan maju ketika jiwa dagang untuk mengikuti sunnah Nabi ini berjalan. Tapi ya, contoh paling sederhana dulu, pesantren-pesantren hidup. Orang kalau di Jogja Kauman, kemudian Pekalongan, ya, Jawa Tengah itu Karangkajen, semuanya dulu anak-anaknya itu masukkan pesantren. Karena orang tuanya sudah punya
usaha. Jadi nanti lulus dari pesantren, dia disuruh berdakwah saja karena sudah disiapkan pabrik batiknya. Ya, jadi juragan batik semuanya ya. Juragan batik, juragan tenun gitu. Jadi dia pendidikannya itu, tapi ketika kemudian tahun 1967 Pak Harto menandatangani perjanjian PMA Undang-Undang nomor 1 tahun 67, modal asing masuk, semua gulung tikar, industri tekstil kita, maka kemudian dari Pekalongan, Kauman, Jogja, Karangkajen, anaknya tidak dimasukkan pesantren, dimasukkan ke UGM supaya jadi PNS. Sehingga sekarang kantong-kantong ulama itu nggak ada lagi, karena jadi PNS, sehingga pimpinan pusat Muhammadiyah pun dipimpin PNS sekarang ini. Ya, pengurus-pengurus Muhammadiyah yang dulu para pedagang sekarang jadi PNS. Akibatnya apa? Penakut, takut sama atasannya. Ya, sehingga Muhammadiyah itu tidak menjadi kekuatan politik yang hebat seperti pada masa yang lalu. Karena apa? Karena pimpinannya takut dengan atasan, karena dia ketua PP Muhammadiyah tapi punya NIP. Ya, jadi itu berbeda kalau dulu pemimpin PP Muhammadiyah dulu itu para pedagang. Jadi mereka ya punya kemandirian, ya, punya kemandirian. Demikian ya. Oke, kita sholat maghrib. Ya.